Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan. Kalaupun ada saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang sakit atau merasakan tidak enak badan, kiranya Tuhan juga yang senantiasa menyertai dan memulihkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang melihat-lihat di YouTube, saya menemukan video seseorang diwawancara. Dia adalah orang yang sering ikut kompetisi-kompetisi ikan gitu ya. Lalu dia diwawancara oleh seseorang. Dia ini juga sering kali menjuarai kompetisi-kompetisi itu. Nah, ketika diwawancarai, si pewawancara ini bertanya kepada orang ini, gimana? Kedepannya apa lagi yang mau dikejar? Prestasi apa lagi yang mau diraih? Lalu orang ini menjawab dengan santainya, kayaknya udah cukup sampai di sini aja. Saya mau istirahat, saya mau berhenti untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Lalu keluarlah pertanyaan yang bagi saya adalah pertanyaan reflektif, bahkan bagi kita yang menontonnya. Beliau kemudian bertanya, mau sampai kapan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan mau sampai kapan ini yang membekas di dalam pikiran saya. Dan nampaknya juga pantas untuk kita pergumulkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal apapun. Nampaknya kita perlu sekali-kali di dalam kehidupan kita mempertanyakan mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Terutama ketika kita melihat naturnya seorang manusia kan biasanya nggak punya rasa untuk puas. Setelah dapat yang satu, pengen lagi dapat yang lain, pengen dapat yang lebih lagi, yang lebih lagi, dan yang lebih lagi. Mengejar terus dan mengejar. Punya ambisi untuk terus menjadi lebih baik. Betul Bapak Ibu Saudara, bagus kalau kita hidup punya tujuan yang jelas. Punya visi yang jelas. Ada sesuatu yang dikejar dengan jelas. Punya daya juang yang kuat. Betul, itu semua bagus. Tapi kalau kita mengejar sesuatu secara berlebihan, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mau sampai kapan kita mengejar hal-hal tersebut? Sampai kapan? Memang sampai kapan sih kita bisa hidup di dunia ini? Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, sampai kapan kita mengesampingkan relasi kita dengan Tuhan demi mengejar sesuatu yang sangat kita inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengejar apa yang kita inginkan, kadang-kadang kita jadi lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika ada prestasi yang sudah kita raih, kadang-kadang kita jadi sombong dan merasa bahwa bisa kok dapat yang lebih lagi daripada ini. Tidak merasa puas. Dan akhirnya mengupayakan semuanya dengan tenaga, kemampuan sendiri. Tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya sama sekali. Nah, inilah yang kemudian menjadi keliru di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberi kita nafas kehidupan. Kita lupa bahwa Tuhanlah juga yang memberi kita kemampuan. Dan bahkan mungkin juga prestasi yang kita raih itu karena Tuhan berkehendak untuk memberi yang pada kita. Tapi kadang-kala kita lupa dan mulai mengejar segala sesuatu sendirian, atas ego kita sendiri, atas nafsu kita sendiri, tanpa bergumul dengan Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang diingatkan di dalam surat Yakobus 4 ayat 6 sampai 8. Di sana dinyatakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah pada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa.
dan sucikanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ke dalam apa yang diingatkan dalam kitab Yakobus ini, kita diingatkan untuk tidak menjadi congkak hati. Kita diingatkan untuk terus menjadi rendah hati dan mendekat pada Tuhan. Saya mau mengajak kita membayangkan dan memikirkan serta merenungkan. Ketika kita mengejar sesuatu, katakanlah sebutkan apa yang kita kejar. Hartakah, jabatankah, atau sesuatu yang lain. Misalnya sesuatu itu yang begitu kita inginkan itu. Dan kita gagal untuk meraihnya. Kita gagal untuk meraihnya. Kemudian ada orang lain yang kita juga kenal, yang kita tahu orangnya, mungkin juga dekat sama kita. Tiba-tiba dia bisa meraih hal yang kita inginkan, yang sangat kita inginkan. Dia bisa meraih dan menggapai. Coba tanyakan pada hati kita masing-masing. Perasaan apa yang muncul ketika kita melihat kegagalan kita, sedangkan orang lain berhasil mendapatkannya? Bukankah seringkali yang muncul perasaan iri dan dengki? Karena melihat orang lain berhasil mendapatkan apa yang kita tidak dapat. Bukankah apa yang muncul kemudian adalah perasaan marah dan kecewa karena kegagalan yang kita terima? Dan bukankah ini bisa menjadi sumber permasalahan, perpecahan, pertengkaran di antara kita dan orang yang kita kenal? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengejar sesuatu secara berlebihan tidak baik di dalam kehidupan kita. Karena seringkali justru menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif di dalam hati kita. Terkhusus ketika kita gagal. Mengejar sesuatu secara berlebihan juga tidak baik. Karena semakin menjauhkan kita dari Tuhan biasanya. Apalagi ketika kita melakukannya dengan kemampuan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita satu hal yang sama. Bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menjadi pegangan yang kuat, yang kokoh, penjamin kita di dalam kehidupan kita. Pandemi ini nggak melihat apakah kita orang berada atau tidak. Pandemi ini juga tidak melihat apakah kita orang yang tua atau muda. Tidak melihat apakah kita orang yang menjaga kesehatan atau sama sekali nggak pernah olahraga. Semua bisa terjangkit, semua bisa terkena, semua kena dampaknya. Hanya satu yang bisa sungguh-sungguh menjadi pegangan kita yang kokoh di tengah-tengah pandemi ini, yaitu Allah yang berkuasa atas dunia ini. Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Allah yang mampu menolong kita dan setia merengkuh kita di dalam apapun yang kita hadapi. Tapi dialah juga yang kadangkala kita tinggalkan demi mengejar keinginan nafsu duniawi kita. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, mau sampai kapan? Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan merengkuh kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini.